Sobat Kicau dimanapun berada, salam kicau mania, salam satu hobi. Semoga Sobat Kicau sehat dan rezekinya lancar. Kali ini saya mau berbagi bagaimana caranya merawat kacer yang salto, ya. Sebelum kita mengambil keputusan untuk merawat kacer yang salto ataupun kacer yang bermasalah, kita harus terlebih dahulu meneliti, menganalisa, mengingat bagaimana rawatan yang kita lakukan sebelum kacer kita itu salto, ya. Kita harus mengingat kalau misalnya apa penyebabnya sehingga kacer kita itu salto. Jadi misalnya kacer A salto, ya. Rawatan sebelumnya kacer A ini pemiliknya jarang memandikan, ya. Lalu F-nya sering dikasih banyak dan hampir setiap hari kacer tersebut dijemur sama pemiliknya, sehingga tiba-tiba kacer tersebut menunjukkan gejala salto, ya, akibat rawatan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan si kacer, sehingga bisa kita katakan bahwa kacer tersebut salto karena over penjemuran. Lalu ada kacer B, ya, yang punya terlalu rajin memandikan, ya, sering diberikan kroto hampir setiap hari. Tetapi karena sibuk kerja, yang punya tidak sempat menjemur, ya. Kadang hanya cuma hari Minggu dijemur. Lalu karena kondisi rawatan yang seperti ini, penampakan kacer tersebut salto. Setelah kita analisa, karena kacer tersebut sering diberikan kroto hampir setiap hari, dan karena dia punya waktu sore untuk memandikan, jadi sering dimandikan, rutin dimandikan. Tetapi karena tidak punya waktu untuk menjemur, jadi kacer tersebut tidak pernah dijemur. Fix kita katakan bahwa dia salto akibat kelebihan protein, atau bisa dikatakan over birahi, ya. Jadi gejala penampakan yang dimunculkan si kacer, baik itu kanibal, ya, kita tidak bisa katakan penyebabnya karena over emosi, atau karena over birahi, atau karena kelebihan protein, kalau kita tidak mengetahui rawatan sebelum dia misalnya salto atau kanibal, ya. Karena beda penyebab, maka solusinya beda. Kalau misalnya penyebabnya karena over emosi, seharusnya penjemurannya harus dikurangi, jangan lagi setiap hari. Misalnya dikurangi jadi seminggu 2 kali dan maksimal 30 menit di waktu
matahari baru muncul, itu pun sehabis mandi. Lalu extra foodingnya juga harus dikurangi, maksimal 3 ya, 3 pagi 3 sore. Lalu kalau misalnya kacer itu salto karena over birahi, seperti yang saya katakan tadi, karena dia bisanya cuma memandikan sore, jadi hampir setiap sore dimandikan dan diberikan kroto hampir setiap hari, karena dia pengen kacernya itu boleh gacor, dan ternyata akhirnya jadi kelebihan protein atau bisa dikatakan over birahi. Lalu solusinya bagaimana? Yang bisa saya kasih saran, kacer tersebut mandinya harus dikurangi ya. Jangan lagi mandi setiap sore. Lalu selain mandinya dikurangi, krotonya juga untuk sementara di stop ya. Diganti sama jangkrik yang juga jangan terlalu banyak. Lalu tindakan berikutnya untuk kacer yang over birahi yang mengakibatkan dia salto, seharusnya penjemurannya kita tambah. Yang biasanya hanya seminggu sekali, mungkin kita bisa tambah 1 minggu kita buat 3 kali penjemuran dengan durasi yang bertahap, agar kacer kita tidak merasa tiba-tiba perubahan rawatan, karena akan bisa mengakibatkan kacer kita bisa jadi mabung karena perubahan yang drastis untuk rawatan maupun pemberian extra fooding. Dan misalnya ya, misalnya seperti yang saya katakan tadi, beda penyebab maka beda solusi. Yang harus kita pahami itu apa penyebabnya. Karena misalnya kacer yang sering diberikan banyak, misalnya 10/10, 21 hari jangkrik ya, lalu hampir setiap hari dijemur dan jarang dimandikan. Ketika digantang, dia ngejar, dia ngelantai, dia seperti mau nerekam. Itu penampakan dari kesalahan rawatan yang bisa kita katakan dia over emosi. Jadi solusinya kita sudah bisa paham, kita bisa mengerti tindakan yang kita harus lakukan ketika penyebabnya over emosi, apa yang harus kita lakukan sehingga emosinya bisa terkontrol atau bisa diturunkan. Dan sebaliknya, jika kacer kita itu ternyata over birahi ya, jangan lagi misalnya kita berikan kroto berlebih, lalu mandinya juga dikurangi. Yang justru ditambah yaitu kita harus menambah penjemurannya ya. Jadi hati-hati sobat kicau dimanapun berada. Tidak semua burung yang kanibal misalnya itu penyebabnya karena over emosi. Bisa karena over birahi, justru bisa juga karena kekurangan nutrisi. Tidak semua burung salto itu, kacer salto itu penyebabnya karena over emosi. Bisa juga karena over birahi ya, bisa juga karena kelebihan protein.
Tidak semua burung yang bagong itu, yang balon itu karena over emosi. Tidak semua juga karena over birahi. Jadi yang perlu kita mengingat, menganalisa sebenarnya rawatan sebelum dia misalnya bagong, dia salto, dia cabul, rawatan sebelum itu seperti apa dilakukan sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk merawat sehingga kacar kita bisa sembuh. Baik sobat kicau, demikian cara merawat kacar salto. Jika teman-teman bersedia melihat video-video yang sudah saya upload, mungkin saja teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang kebutuhan merawat kacar, ya, merawat burung. Terima kasih sudah menonton, sudah mengikuti. Terima kasih sudah like dan subscribe. Salam kicau mania buat kita semua.